Perkenalkan, nama saya adalah Putri Amanda Silayan dengan NIM 42122111013. Jadi di video ini saya akan membuat program PLC dengan software GX Works3 untuk menjawab soal tugas 2 dari pertemuan 6 dengan judul materi yaitu adalah timer. Nah, untuk soalnya adalah buatlah program lalu lintas untuk 4 persimpangan. Jadi di sini diperintahkan untuk membuat lalu lintas dengan 4 simpang. Bisa ikuti pola di simpang Frankie Batam Center. Nah, sebelum kita mau mulai ke programnya, kita harus menentukan terlebih dahulu flowchart pergerakan setiap lampu. Maksud saya adalah pada simpang 1 lampu apa yang duluan hidup, dan simpang kedua, 3 maupun simpang keempat. Untuk itu saya di sini sudah mencari sudah menambahkan sebuah ilustrasi 4 simpang, lampu merah 4 simpang. Nah, di sini ada 4 simpang. Simpang 1 kita ibaratkan ini adalah simpang 1, kemudian ini simpang 2, simpang 3, dan simpang 4. Nah, untuk di setiap simpang terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu merah, kuning, dan lampu hijau. Nah, pada simpang pertama, maksud saya adalah pada saat, nah di sini juga ada terdapat 2 buah tombol, yaitu tombol start dan tombol stop. Jadi pada saat tombol start ini ditekan, maka kondisi awal lampu pada setiap simpang adalah pada simpang pertama lampu yang hidup adalah lampu hijau, pada simpang kedua, ketiga maupun keempat lampu yang hidup adalah lampu merah. Jadi pada ketiga simpang ini si pengendara itu dalam kondisi berhenti, sedangkan pada simpang 1 ini si pengendara itu berjalan, Nah, kemudian pada saat lampu hijau sudah berlangsung atau sudah menghitung selama beberapa waktu yang diinginkan, nah di sini saya akan men-setting selama 6 detik, kemudian akan beralih ke lampu kuning. Pada lampu kuning di sini saya akan membuat delay lebih sedikit atau lebih bentar daripada pada saat kondisi lampu hijau. Nah, mungkin saya di sini akan membuat durasi selama 2 detik. Nah, kemudian pada saat lampu kuning sudah menyala selama 2 detik, akan kembali ke lampu merah. Nah, di sini tetapi kondisinya itu berbarengan dengan lampu hijau pada simpang kedua hidup. Jadi pada saat lampu merah pada simpang pertama hidup, lampu hijau pada simpang kedua itu hidup, sehingga pada saat di daerah simpang 1 ini mati, daerah pada simpang 2 ini akan hijau atau akan berjalan. Nah, kemudian sama konsepnya seperti simpang 1 yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Pada saat kondisi lampu hijau hidup selama 6 detik, pada saat sudah selesai selama 6 detik, maka lampu kuning yang akan menyala selama 2 detik. Nah, pada saat ini pengendara sudah berada di kondisi hati-hati, maksudnya sudah tidak boleh lagi melewati dari persimpangan ini. Nah, kemudian setelah 2 detik, maka lampu merah akan yang menyala. Pada saat lampu merah menyala, maka itu juga berbarengan dengan lampu hijau menyala pada simpang ketiga. Jadi pengendara pada simpang ketiga ini dapat berjalan lurus ataupun ke simpang kedua maupun ke simpang keempat ini. Nah, pada saat itu juga, pada saat lampu hijau ini sudah menyala selama 6 detik, maka step selanjutnya adalah lampu kuning yang hidup selama 2 detik. Kemudian pada saat sudah selesai menyala selama 2 detik, lampu merah yang akan hidup. Nah, lampu merah ini pun hidup berbarengan dengan lampu hijau pada simpang keempat. Jadi pengendara pada simpang keempat ini dapat berjalan dari kondisi diamnya tadi. Nah, selama 6 detik berlangsung, pengendara dapat berjalan, kemudian setelah itu lampu kuning yang akan menyala selama 2 detik. Nah, kemudian pada saat itu
pada saat selesai menghitung selama 2 detik, lampu merah yang akan kembali menyala dan siklus akan berulang kembali ke simpang 1. Nah, pada saat simpang 1 ini kembali ke kondisi awal, yaitu pengendara pada simpang 1 itu pada kondisi lampu hijau, dan kondisi lampu pada simpang lainnya yaitu lampu merah yang menyala atau pada kondisi berhenti. Nah, tetapi apabila tombol stop ditekan, maka semua lampu akan mati. Tidak ada lampu yang hidup. Oke, mungkin ini sedikit untuk ilustrasi pada 4 simpang lampu merah. Kita dapat mengimplementasikan ini di dalam sebuah program, yaitu pada software GX Works 3. Nah, kemudian untuk step awal kita dapat mengklik project, kemudian new, dengan series FX5 CPU dan tipe tetap sama FX5U, program language-nya ladder. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini berarti kita menggunakan dua buah tombol ya, yaitu tombol start dan tombol stop, dan kita menggunakan 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lampu untuk 4 simpang, dan kita dapat menggunakan sekitar 8 timer. 8 timer, yaitu setiap satu simpang ini menggunakan 2 buah timer. 2 buah timer ya. Oke. Kita langsung saja ke programnya. Nah, untuk sama seperti sebelum-sebelumnya yang sudah saya jelaskan, bahwa pada saat untuk memulai program, kita dapat mendaftarkan input-outputnya terlebih dahulu di device, kemudian device command, dan common device command. Nah, kita daftarkan untuk input terlebih dahulu, yaitu dengan device name-nya itu adalah X, di mana startnya dari X0. Kemudian kita daftarkan, ini adalah start, tombol start. Kemudian untuk X1-nya yaitu adalah tombol stop. Nah, untuk input kita hanya menggunakan 2 buah input. Tetapi setelah itu kita dapat mendaftarkan untuk outputnya. Untuk outputnya itu adalah pada device name-nya itu adalah Y. Kita klik Y0. Nah, oke, bisa kita daftarkan. Kita mulai dari lampu merah simpang 1. Kita daftarkan lampu merah simpang 1. Nah, kemudian di Y1 adalah lampu kuning simpang 1. Y2 adalah lampu hijau simpang 1. Y3 adalah kita udah beralih ke lampu simpang 2, berarti lampu merah simpang 2. Y4 adalah lampu kuning simpang 2. Kemudian Y5 adalah lampu hijau. Nah, kemudian untuk Y5 adalah lampu hijau simpang 2. Lanjut ke Y6. Y6 adalah lampu merah simpang 3. Y7 adalah lampu kuning simpang 3. Nah, di sini dia loncat ya teman-teman, dari 7 bukan ke 8, 9, melainkan langsung ke 10. Ini settingan memang dari PLC Mitsubishi-nya sendiri ya. Lanjut ke lampu hijau simpang 3. Kemudian Y11 adalah lampu merah simpang 4. Y12 adalah lampu kuning simpang 4. Dan terakhir Y13 adalah lampu hijau simpang 4. Nah, totalnya berarti ada 12
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 output ya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke diagram laddernya. Baik, setelah kita selesai untuk menregister input dan output, step selanjutnya adalah kita merangkai untuk diagram untuk rangkaian diagram laddernya. Kita ambil terlebih dahulu open contact, kemudian kita masukkan tombol start yaitu X0, dan kita sambungkan ke memory set. Jadi dia akan mengunci, di mana memori ini akan mengunci dan akan di reset dengan tombol stop. Kita ambil coil, kita masukkan set M0. Oke, nah jadi tombol start ini akan masuk ke dalam memory set. Jadi dia sifatnya adalah mengunci. Kemudian kita ambil kita ambil cross contact. Kita ambil untuk ini open contact. Kita masukkan untuk tombol stop yaitu X1. Nah, ini kita sambungkan ke coil, kita ambil coil, kita buat reset M1. Berarti RST M1. Nah, reset M1. Oke. Selanjutnya kita gunakan, berarti yang mau kita gunakan ini di sini bukan tombol start atau stop lagi, melainkan memori dari tombol start maupun tombol stop ini yang kita gunakan untuk sebagai pengaktif pada rangkaian-rangkaian selanjutnya. Oke, kita mau ambil kontak NO pada memori M0. Di sini mungkin kita bisa untuk menregister si timer yang kita gunakan terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya gunakan sekitar 8 timer. Oke, kita ambil dari coil. Kemudian kita daftarkan dengan T0. Tadi kan saya bilang untuk delay-nya adalah 6 detik, berarti 60. Oke. Kemudian kita masukkan ke T2. Ini kita bisa ambil ini. Nah, setelah itu kita ambil coil, kita masukkan T1 K. Tadi saya bilang untuk delay lampu kuningnya itu hanya 2 detik, berarti K 20. Nah, untuk pengaktifnya si timer T1 ini adalah kontak NO dari timer T0. Jadi pada saat timer T0 sudah menghitung selama 6 detik, maka akan kontaknya akan aktif dan akan mengaktifkan si timer T1 ini. Kita ambil open kontak. Posisinya di sini. Open kontak. Kemudian untuk alamat kontaknya adalah T0. Nah, oke. Kemudian kita sambungkan lagi. Kita ambil coil, kita register dengan T2 K60. Nah, ini kita sama seperti konsep sebelumnya. Untuk pengaktifnya adalah kontak dari timer sebelumnya. Berarti ini adalah T1. Nah, untuk gampangnya juga untuk menambahkan line ini dapat menekan pada keyboard yaitu Control, kemudian pack up maupun pack down sesuai dengan arah line yang kita inginkan. Kemudian kita ambil kita ambil coil, kita mau register kembali lagi si timernya T3, kemudian delay-nya adalah 20. Kita ambil kontak, berarti untuk pengaktifnya adalah timer sebelumnya itu timer T2. Oke, baik, selanjutnya kita ambil lagi pada coil. Kita membuat timer kembali T4 K60. Untuk pengaktifnya kita ambil open kontak yaitu T3. Kemudian kita ambil lagi coil untuk mendaftarkan timer 5. Pengaktifnya adalah T4.
Kita ambil lagi untuk T6. Dan pengaktifnya adalah T5. Kemudian kita ambil lagi untuk timer T7. Dan pengaktifnya adalah T6. Jadi di sini kita udah menggunakan sebanyak 7 timer. Maksud saya 8 timer. Kita hitung dari 0 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk 8 timer. Jadi untuk yang mematikan timer untuk T0 ini dapat kita gunakan kontak NO, kontak NC pada timer terakhir. Jadi untuk meresetnya kita gunakan T7. Nah, ini akan berulang nantinya, akan berulang. Ya, betul. Ya, ini nanti akan berulang. Seperti maksudnya dari sini adalah, jadi pada saat memori M0 aktif, maka timer T0 akan mulai menghitung. Nah, pada saat timer T0 selesai menghitung, maka akan mengaktifkan kontak T0. Nah, kontak dari T0 ini akan mengalir ke timer 1, di mana timer 1 ini akan menghitung selama 2 detik. Nah, pada saat timer T1 ini aktif, maka kontak timer dari T1 ini akan aktif dan mengalirkan arus ke timer T2. Kemudian timer T2 menghitung selama 6 detik dan mengakibatkan kontak dari T2 ini aktif pada saat sudah selesai menghitung. Nah, kontak T2 ini juga selanjutnya akan mengaktifkan timer dari timer 3. Nah, pada saat timer 3 selesai menghitung selama 2 detik, maka kontak timer T3 akan aktif dan mengalirkan arus ke timer T4. Timer T4 menghitung selama 6 detik, maka kontak timer T4 akan aktif dan mengalirkan arus juga kembali ke T5. Nah, pada saat T5 aktif, maka kontak T5 pun akan aktif dan juga mengalirkan arus ke T6. Kemudian T6 menghitung selama 6 detik, yang mengakibatkan kontak T6 akan aktif dan mengalirkan arus ke T7. Kemudian T7 ini saya gunakan sebagai pemutus untuk si T0. Oke, udah selesai untuk settingan timernya. Kita lanjut ke settingan untuk simpang-simpang yang akan kita gunakan. Nah, untuk itu kita ambil dulu open kontak, kita register dengan M0. Kita masih tetap menggunakan memori untuk memori set yang tadi sudah kita sambungkan ke tombol start, M0. Kemudian M0 ini kita sambungkan ke output pertama, yaitu adalah lampu hijau pada simpang pertama. Tadi kita register dengan Y0. Maksud saya lampu hijau. Oh, berarti di sini saya salah meregister ya. Tapi tidak masalah juga. Berarti Y0 ini bukan Y0 melainkan Y2, yaitu lampu hijau simpang 1. Oke. Kemudian sehingga pada saat memori M0 ini aktif, maka lampu hijau pada simpang pertama akan menyala. Kemudian step selanjutnya adalah kita mau menghidupkan lampu kuning dan mau mematikan lampu hijau. Oleh sebab itu kita ambil open kontak, kemudian kita registerkan dengan T0. Nah, T0 ini akan kita sambungkan ke lampu kuning simpang 1, yaitu Y1. Nah, jadi pada saat lampu kuning simpang 1 hidup, maka lampu hijau simpang 1 ini akan mati. Sehingga di sini kita ambil close kontak, kemudian kita masukkan alamatnya adalah T0. Nah, sudah selesai. Kemudian setelah lampu kuning, step selanjutnya adalah mau lampu kuning selesai menghitung dan mengaktifkan lampu merah simpang 1. Oleh sebab itu kita buat lagi line-nya. Kita ambil open kontak, kemudian timernya adalah
T1. Jadi T1 ini akan mengaktifkan lampu merah pada simpang pertama. Kita ambil koil dan alamatnya adalah Y0. Nah, sama seperti konsep yang tadi saya jelaskan. Jadi pada saat lampu merah simpang 1 ini hidup, yang dimana yang mengaktifkannya adalah T1, dan juga kita gunakan T1 ini sebagai pemutus untuk lampu kuning simpang 1. Oleh sebab itu, kita dapat mengambil close contact. Close contact kita taruh di sini sebagai pemutus untuk mematikan lampu kuning simpang 1. Kemudian untuk alamatnya adalah T1. Oke, ini untuk simpang pertama. Nah, untuk simpang kedua itu sama konsepnya, kita ambil terlebih dahulu memori yaitu M0. Kemudian kita mau sambungkan. Nah, di sini konsepnya adalah lampu merah dan lampu hijau itu menyala bersamaan. Jadi pada saat lampu merah ini hidup, lampu hijau pada simpang selanjutnya yaitu simpang 2 juga akan hidup. Untuk itu kita ambil koil. Kemudian kita klik Y5. Y5 itu adalah lampu hijau simpang 2. Nah, di mana pengaktifnya ini adalah si T1 karena mereka adalah aktif bersamaan. Nah, di mana pengaktifnya ini adalah T1 pada lampu merah simpang 1. Kita ambil kontak NO, kita daftarkan T1. Nah, kemudian step selanjutnya adalah pada saat lampu hijau simpang 2 menyala dan menghitung selama 5-6 detik, step selanjutnya adalah lampu hijau pada lampu kuning pada simpang 2 yang menyala. Oleh sebab itu, kita ambil lagi untuk open kontaknya, kita buat T2. Nah, kita sambungkan ke lampu kuning simpang 2. Nah, di mana sama seperti yang tadi, yang pada simpang 1, pada saat lampu kuning simpang 2 ini hidup, maka ini akan menjadi pemutus, T2 ini akan menjadi pemutus untuk lampu hijau simpang 2 ini, sehingga lampu hijau simpang 2 akan mati. Oleh sebab itu kita ambil kontak NC dan kita register dengan T2. Jadi pemutusnya ini adalah pemutus untuk lampu hijau simpang 2 ini adalah pengaktif pada lampu kuning simpang 2. Kemudian setelah itu setelah lampu kuning simpang 2 menghitung selama 2 detik, step selanjutnya adalah lampu merah simpang 2 yang akan menyala. Kita ambil open kontak, kita register dengan T3. Nah, T3 ini kita sambungkan ke lampu merah simpang 2. Nah, jadi T3 ini menjadi pemutus untuk lampu kuning simpang 2 menggunakan kontak NC. T3. Nah, karena kondisi awalnya itu adalah lampu hijau pada simpang 1 yang hidup dan ketiga lampu merah pada simpang lainnya atau ketiga simpang lainnya itu hidup, maka di sini kita tambahkan kontak NC yaitu kontak NC untuk T1, tapi ini NC. Nah, agar pada saat kondisi awalnya lampu merah ini menyala dan akan terputus pada saat T1 ini aktif. Jadi lampu merah akan terputus pada saat T1 ini aktif. Nah, pada saat aktif dia akan berubah menjadi NO dan akan berubah maka akan kontak yang T1 yang NO ini yang akan menjadi close, sehingga lampu merahnya akan mati dan berganti dengan lampu hijau yang akan menyala. Ini kita sambungkan, kita buat rangkaian paralelnya. Mungkin ini ada yang ini lampu merah simpang ya. Nah, kemudian setelah itu ini udah selesai untuk simpang 2, kita lanjut ke simpang ketiga.
Sama, kita ambil open kontak, kita register dengan memori M0. Kita sambungkan ke coil atau ke output untuk lampu hijau simpang 3. Nah, ini kita register dengan Y8. Coba kita lihat di sini, kita register lampu hijau simpang 2 itu pada alamat nomor lampu hijau simpang 3 10, berarti 6, 7, 10. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita ambil coil Y10, lampu hijau simpang 3. Nah, lampu hijau simpang 3 ini itu pengaktifnya adalah timer pada lampu merah simpang 2, yaitu T3. Nah, setelah itu step selanjutnya adalah lampu kuning yang menyala. Oleh sebab itu, kita ambil lagi kontak NO. Maka timer selanjutnya yang aktif adalah timer 4. Kita sambungkan ke coil untuk lampu kuning simpang 3, yaitu Y9. Lampu hijau simpang 3 berarti lampu kuning simpang 3 itu adalah 7 dan 6. Oke, tadi saya salah. Ini 7 berarti Y7. Nah, T4 ini menjadi pemutus untuk lampu hijau simpang 3 menggunakan kontak cross kontak NC dan alamatnya adalah T4. Sama, berarti pada saat lampu kuning ini aktif yaitu pengaktifnya adalah T4, dan T4 ini menjadi pemutus untuk lampu hijau simpang 3. Oke, step selanjutnya adalah lampu merah simpang 3 yang akan menyala. Kita ambil open kontak, kemudian kita ambil T5, kita ambil kontak, kemudian T5. Nah, T5 ini kita sambungkan ke coil untuk lampu merah simpang 3, Y6. Nah, coil T5 ini atau kontak T5 ini menjadi pemutus untuk lampu kuning simpang 3 dengan kontak NC T5. Nah, kemudian sama seperti tadi simpang 2, lampu merah pada simpang 3 ini akan pada saat kondisi awalnya itu pada saat M0 itu pada saat tombol start ditekan, dia kondisi awalnya menyala. Maka oleh sebab itu kita ambil kontak NC, kita ambil kontak NC dan alamatnya adalah T3. Jadi dia akan bergantian dengan si lampu hijau simpang 3. Jadi kondisi awalnya adalah lampu merah simpang 3 yang hidup. Pada saat T3 aktif, kontak T3 aktif, maka dia akan memutus lampu merah simpang 3 dan mengaktifkan lampu hijau simpang 3. Kita sambungkan. Oke, untuk simpang 3 kita lanjut ke simpang 4. Kita ambil kontak kembali dan kita masukkan memori M0. Kemudian kita sambungkan ke coil Y13, yaitu lampu hijau simpang 4. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Jadi pengaktif untuk lampu hijau simpang 4 ini adalah sama seperti pengaktif lampu merah simpang 3, yaitu kontak NO pada T5. Kita ambil kontak NO, T5. Nah, kemudian setelah lampu hijau menyala, selanjutnya adalah lampu kuning simpang 4 yang menyala. Kita ambil kontak open kontak, kita register dengan T6. Nah, kemudian kita sambungkan dengan Y12, yaitu lampu kuning simpang 4, yang dimana ini menjadi pemutus untuk lampu hijau simpang 4 dengan mengambil kontak NC T6. Nah, kemudian step selanjutnya, step terakhir adalah lampu merah simpang 4 yang akan hidup atau yang menyala. Kita ambil kontak NO, kita daftarkan dengan timer terakhir, yaitu timer T7. Kemudian outputnya adalah
lampu merah simpang 4. Y11. Nah, di mana lampu merah simpang 4 ini menjadi pemutus untuk lampu kuning simpang 4. Nah, pemutus itu dapat kita gunakan kontak NC dan kita daftarkan dengan T7. Nah, sama seperti simpang 2 dan simpang 3, simpang 4 ini pun kondisi awalnya pada saat start ditekan adalah lampu merah menyala. Oleh sebab itu, kita dapat menggunakan kontak NC dan kita daftarkan dengan kontak dari timer T5. Nah, untuk pergerakannya sudah jadi. Untuk simpang 1, simpang 2, simpang 3, simpang 4, simpang 5. Saya jelaskan dari awal. Untuk tombol start, pada saat tombol start ditekan, maka akan mengaktifkan memory set, di mana memory set ini dapat di reset dengan menekan tombol stop. Nah, pada saat tombol start ditekan akan mengaktifkan memori M0, dan di sini saya buat kontak M0. Jadi pada saat kontak M0 aktif, maka timer T0 akan menghitung selama 6 detik. Dimana pada saat timer T0 selesai menghitung selama 6 detik, kontak dari timer T0 akan aktif dan akan mengalirkan arus ke T1, dan begitu pun seterusnya sampai T7. Tadi saya juga sudah jelaskan di awal. Nah, kemudian pada saat kontak M0 aktif, maka akan mengalirkan arus ke koil atau output Y0, sehingga lampu hijau simpang 1 yang akan aktif. Nah, pada saat lampu hijau simpang 1 aktif dan timer 0 sudah selesai menghitung selama 6 detik, maka kontak open pada timer T0 akan aktif dan kontak NC pada timer T0 akan terputus, sehingga lampu hijau simpang 1 akan mati dan lampu kuning pada simpang 1 akan aktif. Nah, pada saat lampu kuning simpang 1 aktif dan timer T1 selesai menghitung selama 2 detik, maka timer T1 ini akan memutus arus ke lampu kuning simpang 1 dan akan mengalirkan arus ke lampu merah simpang 1. Nah, begitupun untuk simpang 2, pada saat lampu merah simpang 1 ini hidup, maka step selanjutnya adalah lampu hijau pada simpang 2 hidup, dan oleh sebab itu maka pengaktif pada lampu hijau simpang 2 ini adalah T1. Jadi mereka ini adalah aktif bebarengan. Nah, kemudian pada saat arus mengalir pada T1 dan memberikan output atau trigger kepada lampu hijau simpang 2 sehingga lampu hijau simpang 2 hidup, dan timer T2 ini akan menghitung selama 6 detik. Nah, kemudian pada saat selesai menghitung selama 6 detik, maka kontak NC ini akan berubah menjadi NO dan kontak NO ini akan berubah menjadi NC, sehingga arus dapat mengalir ke lampu kuning simpang 2. Nah, lampu kuning simpang 2 ini akan hidup selama 2 detik. Nah, pada saat timer T3 ini menghitung selama 2 detik, maka kontak NC ini akan terputus sehingga menjadi NO, maka lampu kuning akan mati dan mengaktifkan lampu merah pada simpang 2. Nah, pada kondisi awalnya lampu merah simpang 2 ini tetap menyala, sehingga kita berikan dia kontak NC. Kontak NC-nya adalah T1. Jadi kondisi awalnya T1 ini memberikan arus atau memberikan trigger kepada lampu merah simpang 2 atau Y3 ini untuk aktif, dan pada saat T1 ini aktif, maka kontaknya akan terputus sehingga lampu merah akan mati dan lampu hijau yang akan hidup. Nah, begitupun pada simpang ketiga. Pengaktifnya tetap memori M0 dan kemudian pengaktifnya adalah T3. Sama seperti pengaktif pada lampu merah simpang 2. Nah, pada saat T3 ini aktif, maka akan mengaktifkan lampu hijau simpang 3. Nah, lampu hijau simpang 3 akan aktif selama 6 detik. Pada saat lampu hijau simpang 3 aktif selama 6 detik dan
timer T4 sudah selesai menghitung, maka selesai menghitung selama 6 detik, maka dia akan aktif, timer T4 akan aktif dan memutus lampu hijau, karena di sini saya menggunakan pemutusnya adalah T4. Nah, pada saat saya menghitung selama 6 detik, maka akan mengaktifkan lampu kuning pada simpang ketiga. Nah, lampu kuning simpang ketiga ini akan aktif selama 2 detik. Nah, pada saat T5 ini aktif selama 2 detik, maka akan memberikan trigger kepada lampu merah, sehingga lampu merah akan aktif dan memutus lampu kuning. Dan begitupun sama seperti simpang kedua, simpang ketiga ini juga kondisi awalnya adalah lampu merah aktif, sehingga pengaktifnya itu adalah sama seperti pengaktif untuk lampu hijau simpang 3, tetapi dengan konsep NC. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah simpang 4. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada saat lampu merah simpang 3 hidup, maka lampu hijau pada simpang keempat ini akan aktif, sehingga lampu hijau ini akan aktif selama 6 detik, kemudian timer T6 aktif sehingga memutus lampu hijau, dan T6 aktif akan menghitung selama 2 detik, kemudian lampu kuning menyala selama 2 detik. Nah, setelah itu timer T7 ini akan aktif dan membuat lampu merah hidup atau menyala. Nah, di sini juga sama, saya menggunakan kontak NC pada T5 agar kondisi awal lampu merah ini hidup atau menyala. Oke, sudah saya jelaskan. Kita bisa mencobanya dengan mengklik convert, kemudian reboot all. Oke. Kemudian untuk online, maksud saya untuk mengetes manualnya dengan debug, simulation, dan start simulation. Nah, ini kondisi awal sebelum tombol ditekan adalah semua lampu tidak ada yang hidup, maupun lampu pada simpang 4, 3, 2, dan 1. Mungkin saya bisa kecilkan agar kita bisa melihat perubahan dari simpang-simpang lampu ini. Kemudian untuk tombol start kita dapat mengaktifkannya dengan mengklik kanan, kemudian debug, modify value. Nah, kita akan lihat lampu apa yang pertama kali hidup. Wah, saya terlalu cepat. Nah, mungkin kita bisa tunggu sebentar karena ini dia udah memulai. Nah, ini dia udah sampai di simpang ke Nah, ini untuk outputnya lebih jelas lagi ya. Kita bisa tunggu pada saat, nah ini kondisi awalnya adalah lampu hijau simpang 1 hidup dan menghitung selama 6 detik. Kemudian setelah itu 2 detik pada lampu kuning, dan setelah itu lampu merah yang menyala. Nah, lampu merah menyala mengaktifkan bebarengan dengan lampu hijau selama 6 detik, lampu kuning 2 detik, lampu merah hidup. Kemudian lampu hijau selama 6 detik, lampu kuning 2 detik, dan lampu merah hidup. Nah, balik lagi ke yang pertama. Nah, ini lampu hijau menghitung selama 6 detik. Lampu kuning menghitung selama 2 detik. Nah, ini pergerakannya. Merah dan hijau sama seperti saya jelaskan tadi, barengan. Nah, dia pada saat sudah selesai, lampu merahnya tetap menyala ya, pada simpang 1, karena dalam kondisi berhenti. Nah, ini lampu merah pada simpang 2 juga masih menyala, karena sekarang simpang 3 yang bergerak. Nah, lampu merah simpang 3, sekarang lampu hijau simpang 4 yang menyala. Kemudian kondisi terakhirnya adalah lampu merah yang hidup atau yang menyala. Nih, kalau kita lihat di sini, di pergerakan timernya, nih dia menghitung selama 60 detik. Nah, selama 60 detik, setelah itu mengaktifkan timer 2, 20 kontak timer 2 yang akan memberikan trigger kepada timer 3 dan menghitung selama 20 detik. Nah, ini setelah selesai menghitung 60 detik, maka kontak timer T6 akan aktif dan mengaktifkan timer T7. Nih, selama 60 detik, nah selesai menghitung, mengaktifkan K2, maksud saya adalah T1.
T2 selesai menghitung, mengaktifkan T3, dan begitu akan berjalan terus-menerus secara bergantian dan berulang-ulang. Nah, kita kembali lagi ke output untuk lampu merah ini. Kita tunggu di awal, di sini, bentar. Ini kondisi awal, lampu hijau, kemudian lampu kuning 2 detik, kemudian lampu hijau dan lampu merah simpang 1 barengan, dan setelah itu setelah lampu hijau simpang 2 selesai menghitung selama 6 detik, lampu kuning 2 detik simpang 2, lampu merah pada simpang 2 hidup, dan lampu hijau simpang 3 mulai menghitung 6 detik, lampu kuning simpang 2 cuma 2 detik, kemudian lampu merahnya dan lampu hijau simpang 4 menghitung berbarengan, lampu hijau simpang 4 itu menghitung selama 6 detik. Nah, kemudian kondisi ready-nya nih, lampu merah simpang 4 hidup. Nah, lampu merah simpang 3 juga hidup, dan lampu merah simpang 1 juga hidup, karena di sini sekarang yang sedang berjalan adalah lampu pada simpang kedua. Nah, itulah berarti dapat disimpulkan bahwa konsep dari lampu merah 4 simpang ini sudah berhasil, dan tidak ada lampu hijau yang hidup bebarengan di antara 4 simpang ini, sehingga aman. Karena akan berbahaya apabila lampu hijau hidup bebarengan di 2 simpang, karena pengendara akan berjalan berbarengan dan mengakibatkan kecelakaan di dalam lalu lintas.